Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Fajarningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video ini, saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Adapun skenario kasus yang pertama yaitu saat mengerjakan tugas matematika, Rido bukannya mengerjakan malah berlarian sehingga tidak sengaja menumpahkan botol minum milik Anjani sehingga menyebabkan botol minumnya terjatuh dan akhirnya pecah. Sebagai guru, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Rido tahu tidak kenapa Rido ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Rido jangan takut ya. Rido ibu memanggil Rido ke sini. Ibu cuma mau nanya. Kemarin ibu kan kasih tugas ya sama anak-anak. Pelajaran apa kemarin? Matematika ya? Ya, pada pelajaran matematika kemarin ibu kasih tugas dan ibu tinggal sebentar ke kamar mandi. Tetapi ibu dapat laporan dari teman-teman, katanya Anjani menangis, betul tidak? Betul. Kenapa Anjani menangis? Tahu nggak Rido kenapa? Nggak tahu. Terus ada yang bilang botol minumnya itu terjatuh, botol minumnya Anjani. Nah itu Rido tahu nggak siapa yang menjatuhkan? Rido yang menjatuhkan. Kenapa nak bisa terjatuh? Lari-lari di kelas. Terus botol minum Anjani jadi terjatuh. Oh lala jadi gitu. Nah sekarang Rido sudah mengakui perbuatan Rido. Ibu mau bertanya sama Rido, kira-kira perbuatan yang Rido lakukan berlari-lari di dalam kelas padahal udah dikasih tugas sama bu guru, itu merugikan orang lain tidak? Merugikan. Apa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Anjani. Jadi botol minum Anjani jatuh dan akhirnya pecah, ya kan? Jadi hal tersebut tidak boleh ya. Dalam kegiatan pembelajaran udah dikasih tugas sama ibu ya dikerjakan. Boleh berlari-lari tapi di luar kelas. Pada saat jam istirahat. Nah, selanjutnya kira-kira perbuatan Rido yang merugikan orang lain tadi itu melanggar kesepakatan kelas nggak yang telah kita buat? Melanggar apa kesepakatannya? Apa? Melanggar lingkungan yang tidak nyaman. Seharusnya dalam belajar itu kan membutuhkan lingkungan belajar yang nyaman ya.
Kalau Ridho berlari-lari, temennya fokus mau mengerjakan soal, tapi Ridho ribut, lari-lari ke sana ke sini. Akhirnya itu membuat temennya yang tadinya mau konsentrasi jadi tidak konsentrasi, ya kan? Nah, berarti Ridho melanggar kesepakatan kelas. Gitu ya Ridho ya, jangan diulangi lagi perbuatannya. Nah, sekarang kira-kira perbuatan Ridho yang sudah Ridho akui, tadi sudah kita cari permasalahannya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ridho lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Ridho perbuat? Mengganti rugi? Mengganti rugi gimana? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Minta maaf sama Anjani. Kalau untuk mengganti rugi boleh, tetapi yang harus dilakukan pertama kali adalah meminta maaf terlebih dahulu kepada Anjani, ya, agar Ridho itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kalau mengganti rugi, bisa nggak Ridho mengganti ruginya? Nggak bisa. Jadi satu hal ya yang harus diingat sama Ridho, bahwa Ridho ini tidak boleh berlari-lari di dalam kelas, apalagi masih jam pelajaran. Oke? Semangat Ridho, jadi anak yang hebat. Ridho luar biasa. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho, kelas 7. Saya senang belajar dengan Bu Yuli. Saya bisa minta maaf dengan Anjani. Makasih Bu Yuli. Kasus yang kedua. Adapun skenario kasus yang kedua yaitu Ari sering datang terlambat ke sekolah. Dia sering bangun kesiangan sehingga tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ari udah sarapan belum? Sudah. Iya. Bu Yuli, jangan takut ya. Bu Yuli hanya mau bertanya. Kenapa sih Ari ini sering sekali datang ke sekolah terlambat? Kenapa? Tidurnya malam. Kalau tidurnya malam itu biasanya ada penyebab. Disebabkan apa Ari? Kenapa Ari tidurnya? Oh, main HP. Subhanallah, main HP. Di sini Bu Yuli mau ngomong ya, bukannya nggak boleh main HP, boleh main HP, boleh, tidak dilarang. Bu Yuli pun tidak melarang karena sekarang kita harus mengikuti kemajuan zaman. Tetapi hari ini harus tahu jam berapa kira-kira Ari harus bermain HP. Lihat jam, oh sekarang sudah jam 9, berarti sudah waktunya Ari untuk mandi, berangkat sekolah kalau pagi. Kalau malam kira-kira, kalau jam 9 itu berarti waktunya Ari untuk apa? Tidur. Jangan sampai bermain HP berlarut-larut malam sehingga besoknya Arinya bangun kesiangan, ya. Nah, sekarang Bu Yuli tanya lagi. Tadi Ari sudah menjawab dengan jujur, sering terlambat karena malamnya sering tidur malam, mainan HP. Bagus sekali. Pertanyaannya udah dijawab dengan jujur. Sekarang Ibu mau tanya sama Ari. Ari lihat Bu Guru. Bu Guru ini kan rumahnya jauh ya. Ibu Guru ini berangkat pagi-pagi ke sekolah untuk apa? Untuk mengajar murid-muridnya kan? Iya, untuk mengajar murid-muridnya. Kira-kira kalau Ari ini datangnya telat, terus Bu Yuli udah datang di kelas, Bu Yuli sudah mulai ngajar, sudah menyampaikan materi, ternyata Ari baru datang. Nah, kira-kira perbuatan Ari itu merugikan orang lain tidak? Hah? Tidak. Ari datang tuh, Bu Yuli ngajar, Bu Yuli sudah mulai ngajar, nah ternyata Ari datang, terus Ari assalamualaikum, gitu kan kalau masuk kelas. Bu Yulinya udah ngajar di kelas, mengganggu nggak yang tadinya fokus teman-temannya
udah mulai belajar sama Bu Yuli, terus Arinya datang, jadi pikiran mereka buyar. Berarti mengganggu orang lain tidak? Mengganggu. Nah, karena mengganggu orang lain, untuk itu jangan diulangi lagi perbuatannya ya. Nah, kira-kira perbuatan Ari ini melanggar kesepakatan kelas kita tidak? Melanggar apa kesepakatan yang Ari langgar? Apa? Seharusnya Ari itu masuk jam 7 udah ada di sekolah. Ternyata Ari jam 8 baru datang ke sekolah. Berarti mengganggu apa kira-kira? Disiplin. Berarti di sekolah itu kan punya peraturan ya Ari ya. Peraturan yang ada di sekolah itu nggak boleh dilanggar. Kalau Ari melanggar, berarti Ari ini mengganggu yang namanya apa coba? Coba kakinya di bawah. Kegiatan disiplin. Jangan diulangi lagi ya besok ya. Jadi kebiasaan yang sudah seperti tidur larut malam itu dikurangi. Sekarang udah jam 9, berarti waktunya Ari untuk tidur. Ari kan pintar, Ari anak hebat. Sekarang Ari sudah kelas 2. Semangat terus ya Ari ya dalam belajar ya. Iya, di kebiasaan-kebiasaan yang kemarin sudah Ari lakukan, perlahan sedikit demi sedikit dirubah sehingga Ari bisa berangkat sekolah tepat waktu dan Ari tidak melanggar disiplin sekolah. Oke, Ari anak hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari, saya senang jadi kelas dengan Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Adapun kesimpulannya yaitu, sebagai seorang guru, kita harus memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap menghadapi masalah yang terjadi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya agar menjadi manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, maka akan tercipta budaya positif di sekolah serta pembelajaran yang menyenangkan. Demikian penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, salam bahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.